Pada video ini kita akan membicarakan mengenai implementasi yang efektif dalam implementasi keperawatan. Ya, ini video merupakan rangkaian dari video-video yang akan membahas tentang implementasi keperawatan. Tujuan pembelajaran pada video ini kita akan sama-sama memahami terkait dengan implementasi efektif dalam implementasi keperawatan. Nah, begini, teman-teman. Perawat harus berpengetahuan banyak tentang beberapa hal. Oke. Perawat harus mempunyai pengetahuan ya tentang hal-hal yang demikian. Pertama, tentang tipe intervensi. Walaupun nanti kita akan jelaskan lebih detail tentang tipe-tipe intervensi ini di video berikutnya, kita overview dulu ya. Tipe intervensi biasanya ada 3. Secara general ada 3. Pertama, tentang intervensi mandiri seorang perawat. Kedua, intervensi dependen atau ketergantungan dari profesional pemberi asuhan lainnya. Dan yang ketiga adalah tipe intervensi interdependen, artinya fungsi kolaboratif ya, tipe-tipenya ini tadi. Tipe intervensi ini tadi. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan profesional pemberi asuhan yang sesuai dengan kondisi pasien. Oke. Kemudian perawat harus berpengetahuan banyak tentang proses implementasi. Ya. Dalam hal ini, perawat harus memahami bahwa proses implementasi ini mirip dengan kita melakukan komunikasi terapeutik. Namun ada tindakan psikomotor yang kita lakukan di antaranya. Oke. Apa aja itu proses implementasi? Kita tahu sendiri, dalam interaksi dengan pasien kita harus melakukan tahap pre-interaksi atau sebelum interaksi kita harus ngecek kesiapan properti peralatan kita, ngecek kesiapan kita, ngecek tentang pemahaman kita tentang apa implementasi yang akan dikerjakan. Lanjut masuk pada proses implementasi yang kedua, yaitu interaksi ya, atau orientasi, di mana di sini biasanya kita mulai mengenalkan siapa kita, mengidentifikasi pasien, menjelaskan tujuan, manfaat, prosedur pelaksanaannya gimana, kemudian meminta inform concern, menanyakan keluhan segala macam, itu ada di tahap orientasi atau interaksi. Kemudian tahap kerja. Nah, di sini letak dari inti dari implementasi kita itu apa dikerjakan di tahap kerja ini ya, sesuai dengan potensi yang direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah tahap terminasi, oke, tahap mengakhiri. Jadi di tahap terminasi itu nanti perawat harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang bisa menilai kondisi pasien setelah dilakukan tindakan, gimana kondisinya. Kemudian perasaan pasien setelah dilakukan intervensi bagaimana. Kemudian apakah ada keluhan. Kita juga akan membuat tahap kontrak kerja di situ, bahwa kita akan kembali lagi ke pasien untuk melakukan tindakan berikutnya kapan, itu harus dilakukan dan dijelaskan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah metode implementasi ini kadang spesifik. Contohnya ada pasien-pasien yang harus kita rawat lukanya itu harus rawat luka modern contohnya. Jadi bisa saja implementasi itu sangat-sangat spesifik ya. Sebagai contoh tadi kita mengenal perawatan luka luas, namun ada lagi yang namanya perawatan luka modern dengan properti yang serba modern dengan alternatif pilihan yang modern. Itu sebagai contoh dari metode implementasi spesifik. Sebenarnya banyak lagi contohnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua. Sampai ketemu di video berikutnya.